Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang saudara-saudara, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Semoga di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa konsentrasi untuk mengikuti, mendengarkan acara via podcast. Pada pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas tentang etika bisnis, tanggung jawab sosial, keberlangsungan lingkungan, dan hubungannya dengan strategi bisnis. Pengertian etika. Etika pada dasarnya adalah komitmen untuk melakukan apa yang baik dan menghindari dari apa yang tidak baik. Etika tingkah laku manajerial akan mempengaruhi, yang pertama adalah pola pikir, yang kedua kebijakan, dan yang ketiga tindakan organisasi. Etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis. Ini menurut Abbott and Griffin. Lain dengan pendapat Boone dan Critch bahwa etika bisnis adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan di lingkungan kerja. Perilaku etis menunjukkan keyakinan individual dan norma-norma sosial tentang hal yang baik dan hal yang benar. Sedangkan kode etik merupakan pernyataan tentang kebijakan yang berfokus pada permasalahan benar atau salah dan bukan merupakan standar perilaku. Peran etika bisnis. Untuk melaksanakan peran etika bisnis, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan hierarki yang ada. Yang kedua, mengelola ketidakpastian dan berani mengambil risiko. Dan yang ketiga, rantai hubungan sebab dan akibat yang kompleks. Sedang yang keempat, peran kunci aliran informasi dan asimetri informasi. Yang terakhir, ukuran dan hubungan antar sistem dengan pertimbangan tertentu. Jenis etika dalam organisasi dan pengelolaannya. Etika organisasi adalah etika kerja dalam organisasi yang meliputi tindakan, peran, kewajiban, dan tanggung jawab individual dalam struktur formal organisasi, baik sebagai pemilik, pemangku kepentingan, dan sasaran. Etika manajemen adalah etika yang mengatur hubungan antar manajer dan hubungan antara manajer dan karyawan. Etika bisnis adalah etika yang menunjukkan pada bisnis tersebut sebagai entitas yang berbeda dan bertindak kompetitif. Langkah preventif mencegah kegiatan yang tidak etis dan ilegal. Yang pertama, caranya adalah menyusun kode etik. Yang kedua, mengembangkan kejelasan posisi perilaku yang etis. Dan yang terakhir,
menunjukkan dukungan manajemen yang lebih tinggi terhadap standar etika yang digunakan. Keputusan bisnis yang dinilai tidak etis. Menurut Madura, yang pertama, pemberian komisi agar mendapatkan harga produk yang lebih murah atau mendapatkan proyek tertentu. Yang kedua, manajer yang merekrut calon karyawan yang tidak memenuhi kualifikasi karena calon karyawan tersebut adalah teman sekolahnya di waktu dulu. Yang ketiga, manajer yang memberikan kemenangan dalam tender untuk pembelian bahan-bahan dari pemasok yang dapat memberikan komisi kepadanya. Sedang yang keempat, untuk menghemat biaya, perusahaan membuang limbah ke sembarang tempat yang dapat mencemarkan lingkungan sekitarnya. Kita lanjutkan pada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan keseluruhan cara yang dilakukan bisnis dalam usaha menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok yang relevan dan individu dalam lingkungan sosialnya. Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab organisasi yang bertindak sebagai entitas korporasi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial menunjukkan tanggung jawab organisasi sebagai entitas korporasi kepada masyarakat luas. Tanggung jawab sosial meliputi kelompok ataupun individu yang secara langsung dipengaruhi oleh praktek organisasi tersebut sebagai pemangku kepentingan organisasi. Siapa pemangku kepentingan organisasi? Pemangku kepentingan organisasi yang pertama adalah pelanggan, yang kedua karyawan, dan yang ketiga investor, yang keempat pemasok, yang kelima komunitas lokal. Karakteristik tanggung jawab sosial menurut Robin dan Maten. Yang pertama, tanggung jawab korporasi merupakan tanggapan korporasi terhadap tekanan lingkungan yang berhubungan dengan tindakan proaktif untuk mengantisipasi peraturan masa mendatang dan harapan sosial. Yang kedua, kewargaan korporasi merupakan hak semua warga organisasi yang harus dipenuhi seperti keselamatan, keadilan, dan seterusnya. Tanggung jawab lingkungan merupakan tanggung jawab untuk mengendalikan dampak negatif lingkungan. Keberlangsungan lingkungan. Yang pertama, bisnis tidak boleh mengeksploitasi dan merusak lingkungan alami. Yang kedua, baik karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat khususnya membenci perusahaan yang merusak lingkungan. Cara mengelola urusan lingkungan dan perusahaan harus diadakan. Alasannya, mengelola lingkungan menjadi bagian permanen, bagian yang tetap dalam melakukan bisnis. Yang pertama alasannya adalah konsumen menginginkan produk aman lingkungan yang jumlahnya banyak. Yang kedua, opini publik
yang menginginkan perusahaan melakukan bisnis dengan cara memelihara lingkungan sangat kuat. Yang ketiga, kelompok penganjur lingkungan sekarang jumlahnya sangat banyak dan terus bertambah. Yang keempat, semakin banyak pemberi pinjaman yang memeriksa kewajiban lingkungan dari bisnis yang mencari pinjaman. Yang kelima, banyak pelanggan, pemasok, penyalur maupun investor menghindari untuk melakukan bisnis dengan perusahaan yang lemah secara lingkungan. Yang terakhir, tuntutan kewajiban dan denda terhadap perusahaan yang memiliki masalah lingkungan semakin naik. Kita lanjutkan EMS dan ISO 14001. Persyaratan utama EMS yang berada di bawah ISO 14001 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan komitmen untuk mencegah polusi, perbaikan terus-menerus dalam kinerja lingkungan secara keseluruhan, dan kepatuhan terhadap peraturan serta undang-undang. Yang kedua, mengidentifikasi seluruh aspek dari aktivitas organisasi produk dan layanan yang dapat memberikan dampak signifikan pada lingkungan termasuk yang belum diregulasi. Yang ketiga, menentukan sasaran kinerja dan target untuk sistem manajemen yang dikaitkan kembali pada ketiga kebijakan. Yang pertama adalah pencegahan polusi, dan yang kedua perbaikan berkesinambungan, yang terakhir atau yang ketiga kepatuhan. EMS dan ISO 14001 kita lanjutkan. Yang keempat, memenuhi sasaran lingkungan yang menyertakan pelatihan karyawan, menentukan instruksi dan praktek-praktek kerja, dan menentukan metrik aktual di mana sasaran dan target akan diukur. Yang kelima, melakukan audit operasi EMS, dan yang terakhir, mengambil tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan IMS. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-14 ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada manfaatnya, kita pakai secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.